You look stunning. She looks beautiful. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul My Boss Wedding. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba diminta untuk merencanakan pesta pernikahan bagi atasannya di kantor. Karena tugas itu cukup banyak, wanita ini kemudian dibantu oleh seorang pria yang lebih berpengalaman dalam mengurus pesta pernikahan. Awalnya, wanita ini sempat meremehkan pekerjaan pria itu yang hanya menjadi pengamen, tapi setelah berkenalan lebih jauh, ternyata pria tersebut berasal dari keluarga kaya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik bernama Nicole yang lagi jogging di sekitar taman. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya di kantor yang memintanya untuk mengecek sebuah proposal bagi klien baru mereka. How romantic. Sure. Lalu sesampainya di rumah, Nicole bertemu dengan teman serumahnya bernama Maggie dan dia langsung masuk ke kamar untuk mengerjakan suatu proposal. Ceritanya, Nicole ini adalah wanita cerdas dan pekerja keras, dan dari kelebihan itu, dia sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan yang ia inginkan. Kemudian saat berada di kantor, Nicole langsung menunjukkan proposal yang udah dia buat kepada rekan kerjanya yang bernama Monica. Namun di sana Monica malah merasa heran, karena Nicole hanya disuruh untuk mengecek proposal lama dan bukannya membuat yang baru. Well, no. Beberapa saat kemudian, akhirnya muncullah manajer perusahaan bernama Kim yang memberitahu kalau dia udah mendapat kontrak dari klien baru selama 3 tahun. Tentu aja berita itu membuat Nicole merasa malu, karena dari awal Kim memang gak pernah menyuruhnya untuk mengerjakan proposal yang baru. Why not just take the executives out to dinner? Oh, Nicole, being a workaholic is so early to... Setelah pulang dari bekerja, Nicole kemudian mampir ke sebuah taman dan jadi merasa terganggu dengan nyanyian seorang pengamen bernama Mike. Di sana, Nicole lalu meminta Mike untuk menyanyikan lagu yang lain, dengan alasan lagu itu mengingatkannya sama mantan pacarnya yang udah tega meninggalkannya tahun lalu. It was mine and my boyfriend's song, but we broke up, okay? Karena Mike dan emak-emak di sana kepo sama kisah cintanya, Nicole akhirnya memilih untuk menggunakan earphone dan mendengarkan lagu dari ponselnya. Sesampainya di apartemen, Maggie lalu menawarkan Nicole untuk berkenalan dengan teman dari pacarnya, tapi Nicole langsung menolak dan mengatakan kalau dia nggak punya waktu untuk berkencan. Hey, me going out on a date is not as rare. She's nice. Sure. Keesokan harinya, Kim tiba-tiba memberikan sebuah pengumuman kalau dia udah bertunangan dengan pacarnya yang bernama Bradley. Pada kesempatan itu, Brad dan Kim kemudian bercerita kepada Nicole kalau pernikahan mereka akan dilangsungkan dalam waktu 2 minggu. 2 weeks. Yikes. Well, that sure is... Mengetahui Nicole adalah pekerja yang baik, Brad dan Kim lalu ingin meminta tolong agar Nicole membantu mereka dalam merencanakan pesta pernikahan. Selain itu, Brad juga udah meminta bantuan sama keponakannya, jadi Nicole bisa memanfaatkan bantuan tambahan sehingga pekerjaannya menjadi lebih ringan. Help planning this wedding if we're gonna pull it off on time. Well, that's why I've asked my nephew to help out. Beberapa saat kemudian, akhirnya datanglah keponakan Brad yang nggak lain adalah Mike. Selain menjadi pengamen, Mike ternyata juga memiliki pekerjaan sampingan lain, dan pada saat itu dia ingin mengajak Nicole untuk jalan-jalan sambil membicarakan rencana pesta pernikahan. Why don't we take him for a walk? It'll distract him. I want this wedding to be fabulous. Ketika berada di luar, Mike sebenarnya udah diberitahu tentang kebiasaan Nicole yang selalu menyusun rencana dengan rapi namun kurang spontanitas. Nicole pun akhirnya berkata jujur kalau dia lagi mengincar kenaikan jabatan. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kepada Kim kalau dia adalah pekerja yang bisa diandalkan. There's this promotion coming up that I really want to punch. Di saat Nicole kembali ke kantor, dia kemudian melapor kepada Kim tentang pembicaraannya dengan Mike. Sebenarnya Nicole merasa nggak cocok bekerja sama dengan Mike,
tapi dia terpaksa melakukan hal itu untuk memberikan kesan yang baik kepada Brad dan Kim. Ketika berada di apartemen, Nicole juga bercerita tentang rencana pesta itu kepada Maggie dan mengatakan kalau dia nggak bisa menolak permintaan dari Kim. Awalnya, Nicole sempat mengejek pekerjaan Mike sebagai seorang pengamen, tapi secara nggak sadar dia juga mengakui kalau Mike adalah pria yang cukup tampan. With some cute guy. Okay, you go hang out with a cute boy all day and act annoying. Beberapa waktu kemudian, Mike dan Nicole akhirnya datang ke tempat pesta pernikahan dan bertemu dengan seorang pegawai yang bernama Janet. Janet pun lalu mengajak mereka berdua untuk berkeliling sambil memberikan beberapa informasi tentang paket pesta pernikahan apa aja yang mereka sediakan. It has the pricing and everything else you could need. Setelah Janet keluar dari ruangan itu, Mike kemudian ingin mengajak Nicole untuk makan siang karena kebetulan dia melihat restoran enak di dekat sana. Sebenarnya siang ini mereka ada rencana untuk mengunjungi tempat pesta favorit Kim, tapi Mike sengaja merubah jadwal itu agar Nicole mau makan siang bersamanya. You changed my... Okay, do you at least like sandwiches? Di saat mereka berdua berada di restoran, Mike kemudian mulai bercerita tentang kehidupannya. Di sana, Mike mengatakan kalau dia punya mantan pacar yang bernama Julie, dan mungkin aja hubungan mereka akan rujuk kembali karena Julie mau ngajakin balikan. We started talking. Obviously there were... Selain berbicara soal asmara, Mike juga membahas tentang hubungannya dengan Brad dan mengatakan kalau Brad adalah satu-satunya paman yang dia sukai. Di keluarganya, Mike ternyata memiliki 4 kakak perempuan yang udah menikah, dan hal itu membuatnya menjadi cukup berpengalaman dalam mengurus pernikahan. 4 sisters, no brothers, all married. Sounds like you're pretty close to your family. Ketika Mike membayar tagihan makan siang, Nicole lalu mendapat telepon dari Kim yang bertanya tentang bagaimana perkembangan rencana mereka. Tapi pada saat itu Nicole mendapat pesan dari tempat pesta yang berikutnya yang memberitahu kalau panitia pernikahan udah menjual slot terakhir bulan ini kepada orang lain. What happened? Dari berita tersebut, Nicole menjadi sangat kesal kepada Mike karena gara-gara makan siang mereka sampai kehilangan tempat pesta favorit Kim. Nicole yang bingung pun lalu berkata kalau dia lebih baik bekerja sendirian, dan tanpa dia sadari ternyata ucapannya itu telah menyinggung perasaan Mike. Their places will do. So, I'm gonna make a new list. Wow. Okay. Kemudian saat sampai di rumah, Nicole langsung curhat kepada Maggie kalau dia telah kehilangan tempat pesta pernikahan kesukaan Kim. Awalnya, Nicole menyalahkan Mike yang udah merubah jadwalnya, tapi Nicole juga mengatakan kalau dia menikmati kebersamaan mereka sambil mendengar cerita dari Mike. Why did he change your schedule? Had you made a mistake? It was kinda nice getting to know him. Keesokan harinya saat berada di kantor, Nicole kemudian meminta maaf kepada Kim dan berbohong kalau Mike nggak ada hubungannya dengan kejadian ini. Kim pun akhirnya mau memaklumi kesalahan tersebut dan ingin memberikan tugas tambahan kepada Nicole untuk memilihkan gaun pengantin. To go pull a few wedding dress options for me. Wedding dress. King, trumpet, fit, and flare. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang pemilik perusahaan ini yang bernama Peter. Ternyata Peter udah mendengar kalau Nicole adalah pekerja keras, dan jika pesta pernikahan ini bisa berjalan dengan baik, mungkin aja Peter akan mempertimbangkan kenaikan jabatan bagi Nicole. Bye-bye. Ketika keluar dari kantor Kim, Nicole kemudian menelpon Mike untuk meminta maaf dan mengatakan kalau dia butuh bantuan dalam memilih gaun pengantin. Mike pun lalu memberitahu kalau dia lagi bekerja di sebuah kafe, sehingga Nicole langsung menyusulnya ke sana dan masih sempat melihat Mike yang menyanyi di kafe tersebut. Setelah pekerjaan Mike selesai, dia dan Nicole kemudian datang ke salah satu toko gaun dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Vicky. Namun Nicole lupa sama jenis gaun yang diinginkan oleh Kim, jadi dia hanya bisa menjelaskan bentuk badan Kim yang menurut Mike terlihat sangat bahenol. Voluptuous? Voluptuous, yes. Karena Nicole belum paham tentang gaun, Mike akhirnya berbicara kepada Vicky dan mulai menyebutkan beberapa jenis gaun yang pernah dipakai oleh kakaknya.
Nicole pun akhirnya ingat salah satu jenis yang pernah disebutkan oleh Kim, sehingga Vicky langsung mengajak mereka berdua untuk melihat gaun tersebut. Ketika mereka udah selesai melihat-lihat, Vicky kemudian meminta Nicole agar mencoba salah satu gaun yang udah dia pilih. Kebetulan pada saat itu Mike masuk ke ruang ganti untuk mencari Nicole, dan dia sempat melihat Nicole memakai gaun pengantin yang menurutnya terlihat sangat cantik. How are we making out in here? We're not making. She looks beautiful. Setelah Nicole selesai mencoba gaun tersebut, dia akhirnya membuat beberapa pilihan yang nantinya akan disesuaikan dengan ukuran badan Kim. Mike dan Nicole pun kemudian melanjutkan jadwal mereka yang berikutnya, yaitu pergi ke toko bunga dan memesan kue pernikahan untuk pesta resepsi. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan tempat yang bagus bagi upacara pernikahan Brad dan Kim. Di sana, Mike kemudian membahas tentang tempat pesta sebelumnya, di mana dia akhirnya mengetahui dari Kim kalau Nicole mengaku kejadian itu adalah kesalahannya. She might be my boss, but you're gonna be family. Mengetahui Mike berasal dari keluarga kaya, Nicole jadi merasa heran dengan pekerjaan Mike, kenapa dia memilih untuk mengamen dan menyanyi di sebuah kafe. Sebenarnya dulu Mike pernah bekerja di perusahaan sang ayah, tapi sejak ayahnya meninggal, dia merasa nggak betah dengan keluarga besarnya yang selalu aja membandingkan jumlah harta mereka. Every time we have a family vacation, it always turns into this competition. How much money you make or however hard you work, it can all end in a second. Di saat Nicole berada di kantor, dia langsung mendapat pujian dari Brad dan Kim yang sangat menyukai tempat pernikahan mereka. Selain itu, mereka juga meminta Nicole untuk mengadakan pesta pertunangan kecil-kecilan yang hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa teman penting dari perusahaan. Just close family and maybe a few. Untuk melakukan permintaan tersebut, Nicole lalu segera menghubungi Mike yang menganggap kalau pesta pertunangan ini adalah tugas yang sepele. Mike pun mengatakan kalau dia akan mencarikan restoran untuk mengadakan pesta, tapi sebagai balasannya, Mike ingin meminta bantuan kepada Nicole agar menggantikan pekerjaannya. Come on, no, don't eat that. All right, let's go. Ketika mereka bertemu di taman, Mike ingin mengajak Nicole untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih. Awalnya, Nicole merasa sungkan karena Mike pernah bilang kalau dia akan balikan sama mantannya, tapi ternyata Mike dan Julie nggak jadi rujuk kembali. How could it not work out? You are. Berhubung Mike berbicara tentang mantannya, Nicole kemudian juga bercerita tentang kisah cintanya dulu yang tahun lalu ditinggal oleh pacarnya. Sebenarnya, Nicole ingin menjalani hubungan itu sampai ke jenjang pernikahan, tapi ternyata mantan pacarnya udah berselingkuh dan akhirnya bertunangan dengan wanita lain. I saw that he was engaged to his ex. No, it wasn't. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari di mana pesta pertunangan Brad dan Kim akan diselenggarakan. Namun, Mike malah merasa gugup untuk bertemu dengan keluarganya yang lain, karena salah satu dari mereka pasti akan membahas soal kekayaan pribadi. I don't do well with family get-togethers. Walaupun Mike merasa minder, Nicole nggak terpengaruh dengan cerita tersebut dan menganggap kalau Mike adalah pria baik yang udah banyak membantunya. Ternyata ucapan itu bisa membantu Mike lebih percaya diri, karena pada kenyataannya dia sangat menikmati kehidupannya yang sekarang ia jalani. Do you not see what a great person you are? That's all you. Di saat masuk ke ruangan pesta, mereka kemudian bertemu dengan paman Mike bernama Trevor yang langsung menyinggung pekerjaan Mike sebagai seorang pengamen. Di sana, Kim juga kembali mempertemukan Peter dengan Nicole, dan karena Peter merasa terkesan dengan hasil kerja Nicole, dia ingin menawarkan promosi jabatan sebagai junior eksekutif. We always want to add new people to our team. I'll sit down sometime and discuss it. Sounds good. Sebelum acara itu selesai, Nicole tiba-tiba mendengar kalau Brad lagi menelpon seorang wanita dan memanggilnya dengan sebutan Honey Bunny. Nicole yang kesal pun lalu ingin melaporkan kejadian itu kepada Mike, tapi karena di sana ada Kim, dia terpaksa menunda pembicaraan mereka sampai besok. We can talk about it tomorrow. Okay, great. So,
Keesokan harinya, Nicole kemudian bertemu dengan Mike di sebuah restoran untuk membicarakan kalau Brad udah selingkuh dengan wanita lain. Di sana, Nicole mengatakan kalau Brad memanggil wanita itu dengan sebutan Honey Bunny, dan laporan tersebut membuat Mike merasa sangat kecewa karena Brad adalah paman yang paling dia hormati. He seems to be really impressed with all the work I've... Mengingat Kim sangat bahagia dengan pernikahan mereka, Nicole jadi nggak tega melaporkan perselingkuhan Brad, dan takutnya hal ini juga berpengaruh pada promosi jabatannya. Namun alasan itu membuat Mike merasa tambah kecewa, karena di tengah permasalahan yang serius ini, dia sempat-sempatnya memikirkan tentang karirnya. Tell her because you think it might jeopardize your chances at a promotion? She is so happy. Sebelum mereka berpisah, Mike sempat mengatakan kalau dia merasa menyesal udah menyukai Nicole yang menurutnya sangat egois. Di rumah, Nicole lalu curhat tentang masalah ini kepada Maggie, yang ternyata berpendapat sama dengan Mike kalau Nicole harus berkata jujur kepada Kim. He's right. I need to tell Kim. Falling in love with you. Keesokan harinya saat sampai di kantor, Nicole sebenarnya ingin mengajak Kim berbicara berdua, tapi Peter tiba-tiba memberi pengumuman kalau dia mengangkat Nicole sebagai junior eksekutif. Nicole pun akhirnya batal memberitahu Kim tentang masalah kemarin, karena dia nggak mau merusak momen itu dan perasaan Kim yang lagi bahagia. It's going to be the best day of my life. It can wait. Singkat cerita, saat pernikahan itu akan diselenggarakan, Mike dan Nicole kembali membahas tentang perselingkuhan Brad. Di sana, Nicole bercerita kalau dia sempat ingin berbicara berdua dengan Kim, tapi karena waktunya kurang tepat, dia akhirnya terus menunda-nunda sampai hari ini. But I kept putting it off and putting it... Nicole yang menyesal dengan keputusannya, kemudian datang menemui Kim di ruang ganti, yang kebetulan sedang ditemani oleh kedua orang tuanya. Nicole pun lalu meminta kedua orang tua Kim untuk meninggalkan mereka berdua, dan dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu tentang perselingkuhan Brad dengan wanita lain. Could I have a moment with Kim? Come on, hun. We're going to make sure Bradley arrived. Sementara itu di tempat lain, Mike yang berada di luar gedung kemudian bertemu dengan putri Brad yang bernama Sam. Di sana, Mike tiba-tiba mendengar kalau Brad memanggil putrinya dengan sebutan Honey Bunny, dan dia akhirnya mengetahui kalau Sam lah wanita yang dimaksud oleh Nicole. Honey Bunny. Just a nick. Do you always call her that? Di saat Mike ingin memberitahu hal itu kepada Nicole ternyata udah bercerita kepada Kim yang tentu aja merasa sangat kecewa. Kebetulan Brad juga masuk ke ruangan itu, sehingga Mike langsung memintanya untuk bercerita tentang sebutan Sam agar nggak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Bunny? I call her Honey Bunny. He called her Honey Bunny. Setelah masalah ini udah selesai, Nicole kemudian meminta maaf kepada Mike karena dia sempat mementingkan kenaikan jabatan daripada kejujuran. Nicole pun lalu bertanya apakah Mike masih menyukainya, karena dari kebersamaan mereka selama 2 minggu kemarin, Nicole akhirnya sadar kalau dia udah jatuh cinta kepada Mike. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul My Boss Wedding. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.